Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, pada pagi ini acara pembukaan pelaksanaan MPLS tahun pembelajaran 2020-2021 Senin tanggal 13 Juli 2020. Adapun acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penyematan peserta MPLS, dan yang keempat penutup. Untuk selanjutnya nanti kita akan menunggu pembukaan dari provinsi. Baiklah, cara yang pertama untuk pembukaan, mari kita buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Edi Riyadi MPD, sekaligus penyematan peserta MPLS. Untuk itu kami persilakan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kata ridhonya, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kenikmatan yang sangat melimpah sekali, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat, baik perwakilan siswa dan orang tua yang ada di Balai Rancage SMA Negeri 3 Kuningan, maupun untuk siswa dan orang tua yang mengikuti secara virtual di rumah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang tunduk dan patuh pada ajarannya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para hadirin, khususnya para siswa SMA Negeri 3 Kuningan dan orang tua, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang telah menitipkan putra-putrinya untuk dididik di SMA Negeri 3 Kuningan. Terima kasih atas kepercayaannya untuk pelaksanaan proses pembelajaran para putra-putrinya. Dan di tahun sekarang perlu saya informasikan bahwa yang bisa diterima di SMA Negeri 3 ini berkisar 30%-an dari pendaftar. Jadi tidak seluruh siswa bisa mengikuti pendidikan di SMA Negeri 3 Kuningan karena ada keterbatasan dari ruang belajar. Kami hanya memiliki 9 rombel untuk setiap angkatan. Pendaftar di atas 600, tapi yang hanya kami terima sekitar 300-an. Jadi hampir ya 40% yang bisa kami terima. Oleh karena itu bagi anak didik kami, siswa kelas 10, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Masih banyak yang antri untuk masuk ke sini. Tapi karena keterbatasan itulah, rombel belajar yang hanya 9 yang membatasi anak didik bisa belajar di sini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus terjadi suatu perubahan
dari masa Anda waktu di SLTP ke tingkat SLTA, khususnya SMA Negeri 3 Kuningan. Karena dengan semakin bertambahnya usia, harus ada perubahan, terutama dalam sikap. Karena tuntutan di masyarakat nanti, karakter yang dibutuhkan. Proses pembelajaran selama 3 tahun ini merupakan proses perubahan karakter menjadi manusia dewasa. Makanya konsep di sini saya selalu menekankan dari awal, memanusiakan manusia. Ingin menjadi manusia Jawa Barat yang paripurna, yang berkarakter religius, berkarakter kenegaraan, berkarakter gotong royong, berkarakter mandiri melalui proses pembelajaran. Belajar matematika, karakter apa yang akan muncul? Belajar sosiologi, karakter apa yang muncul? Seluruh pembelajaran harus memuat soft skill, life skill yang sekiranya nanti membawa dampak yang positif apabila siswa sudah terjun ke masyarakat. Karena di masyarakat tidak akan ditanyakan berapa nilai matematika, berapa nilai fisika, berapa nilai ekonomi, tapi karakternya yang muncul dari 3 aspek, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Inilah yang sedang kami kejar. Tingkat daya nalar era milenial, industri 4.0. Pikiran-pikiran itulah yang akan membawa manusia hidup di kemudian hari. Bukan pandainya matematika, bukan pandainya ekonomi, bukan pandainya antropologi, tetapi apa yang ada dalam diri kita yang diintegrasikan dari kognitif yang mampu mengolah informasi. Inilah yang perlu Anda ketahui di SMA Negeri 3. Karena saya berpikiran, science today is tomorrow technology. Ilmu yang didapat sekarang untuk teknologi masa yang akan datang. Akan terjadi perubahan stratifikasinya. Bisa kita buktikan di era milenial sekarang. Kita tidak punya kendaraan, bisa kemanapun pergi. Di dompet kita tidak perlu ada uang cash, cukup dengan sebuah kartu. Jam 9-10 malam ingin bakso, Anda tinggal klik GrabFood, 15 menit nyampe, tidak perlu keluar. Itulah era digitalisasi sekarang. Dan inilah di saat pandemi seperti ini, itu dikembangkan. Di mana misalnya kita kegiatan MPLS, biasanya di sini penuh dengan siswa, ruang belajar penuh dengan siswa. Tapi di era milenial ini, ada siswa yang mengikuti di rumah secara virtual. Anda pun nanti minggu depan sudah mulai belajar. Itu pun tidak perlu ke sekolah. Pakai seragam SMA, diam depan laptop, depan gadget, depan HP Android, belajar. Itulah pembelajaran era milenial. Dan ini akan saya jadikan alternatif untuk pembelajaran di kemudian hari di sekolah ini. Tidak selamanya anak belajar di ruang belajar, tapi bisa di rumah. Ya. Artinya dimanapun kita belajar, lifelong education. Nah, anakku sekalian,
yang berbahagia. Itulah proses pembelajaran yang sekarang dikembangkan. Kita ambil hikmah dari pandemi COVID-19. Bagi saya COVID-19 adalah sebuah tantangan bagaimana meningkatkan kompetensi aparatur sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan terhadap pendidikan. Harus berjalan. Jadi bukan sebuah halangan bagi kami. Bahkan ini menuntut kami untuk bisa bagaimana meningkatkan pembelajaran dengan metode yang lain. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, saya kira Indonesia ada dalam masa dunia nyaman. Zona nyaman. Guru ngajar di kelas, siswa datang. Akan seperti itu terus, padahal pendidikan sekarang terus mengalami perubahan-perubahan. Di zaman sekarang. Bukan inteligensi kognitif yang dikejar, tetapi adalah karakter apa, nilai apa, value of grade, apa yang didapat dari mata pelajaran. Nilai 80 di matematika bisa apa, nilai 60 bisa apa. Itulah anakku sekalian yang sedang kami kejar dari 2 tahun yang lalu. Makanya di sini nanti Anda kalau sudah masuk pun mungkin STEM, Science, Technology, Engineering yang dipakai. Itu metode pendekatannya. Ya. Mampu merekayasa, mampu menganalisis dan lain sebagainya. Itu yang akan dikejar. Karena saya sudah saya coba untuk mengkolaborasikan. Ya. Hasil pendidikan saya, maaf, saya mencoba di 3 negara saya belajar. Ya. Di National Institute of Education Singapura, Malaya University, dan yang terakhir Continuous Professional Development juga di Adelaide University. Nah, dari pengalaman itu saya mencoba untuk mengkolaborasikan dengan daya nalar itu. Karena kita mengejar di era milenial. Nah, itulah anakku sekalian dalam pembelajaran ke depan. Dan ini merupakan proses awal Anda untuk mengalami proses pelajaran di SMA 3 ya, dengan cara virtual. Kedepannya seperti itu, dan kami pun memfasilitasi bagi khususnya para siswa yang ada kompeten di bidang apa misalnya, ya, misalnya Anda kompeten di bidang karate misalnya, sampai 2 minggu 3 minggu tidak belajar di sekolah karena ada tanding ya secara resmi di suatu daerah. Nah, itu akan kami anggap hadir ke sekolah. Pembelajaran dilakukan secara virtual. Dan itu sudah dilakukan terhadap beberapa siswa. Yang kami kejar kompetensi. Ronaldo, ahli sepak bola. Gak tahu, matematikanya mungkin 3 waktu SMA atau itu. Tapi dia kan kompeten di bidang sepak bola, jadi miliarder. Ya. Jadi akan kami fasilitasi. Belajar dari COVID. Dan itu pun memang sudah kami lakukan. Ya, karena kompetensi orang berbeda-beda. Ada yang kompeten di bidang kognitif, sains, oke. Yang kompetensi bidang olahraga, oke. Seni, oke. Semua harus berjalan. Pembelajaran di sekolah saya anggap adalah suatu hal untuk mengimbangi kemampuan perspektif otak saja. Sedangkan yang dikejar adalah kompetensi apa, life skill apa apabila sudah lulus dari sekolah ini. Itu yang sedang kami kejar. Karena hidup bukan dari kognitif saja, tetapi dari afektif dan dari psikomotor. 3 aspek itu harus bercampur, tidak salah satu. Nah, itu anakku sekalian, kilas balik pembelajaran di sekolah ini yang harus Anda ketahui dari awal ya, supaya nanti Anda sebagai siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3 Kuningan yang penuh dorongan utama dari
Jangan lupakan. Satu kata dari orang tua akan bisa berdampak positif kepada anak-anaknya. Oleh karena itu senantiasa minta doa setiap hari kepada orang tua. Jangan melupakan orang tua. Karena orang tua yang sudah mengandung kita, terutama ibu, melahirkan kita, membesarkan kita, orang tua itu. Makanya harus hormat. Anda bisa baca tokoh-tokoh yang besar di negeri ini. Tokoh-tokoh yang berhasil di negeri ini. Silahkan Anda baca biografinya. Semuanya adalah orang-orang yang tunduk dan patuh pada orang tua. Karena dalam ajaran agama kita, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya senantiasa kita minta doa restu kepada orang tua setiap saat. Dan juga mohon memaafkan, minta maaf kepada orang tua. Kunci keberhasilan dari manusia tergantung orang tua. Laknat Allah Subhanahu wa taala pun tergantung ridho dari orang tua. Ya. Karena itu hormatilah orang tua. Biasakan kalau nanti keluar rumah salam ke orang tua. Datang lagi salam ke orang itu tua. Itu sebagai bukti nyata kita hormat terhadap orang tua. Cinta kasih orang tua akan selamanya ada selama Anda hidup. Itu amanat dari saya. Anakku sekalian, hari ini kita akan mulai MPLS yang insya Allah nanti secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui virtual untuk seluruh provinsi. Tapi khusus untuk SMA Negeri 3 ini, di samping nanti Pak Gubernur membuka, saya pun sebagai pimpinan di sini secara resmi akan membuka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana nanti Anda akan mendapatkan materi-materi yang berkenaan bagaimana cara belajar di sekolah, apa yang harus dilakukan, ya. Dan tambahannya nanti ada materi tentang narkoba. Artinya kita harus bisa menghindari diri dari musuh-musuh masyarakat, yaitu narkoba dan seks bebas. Dan perlu Anda ketahui, di sini ada aturan yang saya terapkan. Kalau ada siswa yang terkena narkoba atau seks bebas, saat itu pun langsung kami keluarkan. Ya, itu dikembalikan lagi ke orang tua. Mudah-mudahan aku sekalian, ya, kita tidak terbawa pada arus yang bisa merugikan kita sendiri, lembaga, masyarakat, orang tua dan sebagainya. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara resmi pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Kuningan untuk siswa baru kelas 10 secara resmi saya buka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyematan peserta MPLS secara simulasi, petugas kami persilakan ke depan. Bulannya ini kita, Neng, sejajar aja, sejajar Neng.
Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara MPLS tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, acara yang berikutnya yaitu penutup. Untuk penutup, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, acara demi acara telah selesai dan mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata ada kesalahan atau kehilapan dari saya selaku pembawa acara dengan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.